PKN Jaya, Nusantara Bangkit. PKN Jaya, PKN Jaya, Nusantara Bangkit. Nasional. Ketua, ini lagi ada acara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di kesempatan siang hari ini menjelang sore koordinasi internal ke dalam di DPC Jakarta Utara, di mana kita akan merapatkan barisan, merancang semua program-program kerja yang sudah menunggu kita di depan. Hari-hari besok adalah hari-hari di mana kita sangat dibutuhkan dedikasi, integritas kita dalam rangka sama-sama mewujudkan kita bersama menjadikan PKN besar di seluruh Nusantara dengan moto kebangkitan Nusantara. Ayo kita bangkitkan Nusantara. Ya, panjangannya apa Ketua dari PKN tersebut? Partai Kebangkitan Nusantara. Secara filosofis kita terinspirasi dari kejayaan Nusantara pada masa kejayaan terdahulu. Semoga kita sebagai bangsa yang besar tidak terbuai dan tidak termina-bubukan dengan keadaan dan gelombang era modernisasi seperti sekarang ini, dan kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Nusantara kita. Ketua umumnya dari PKN ini siapa ketua namanya? Ketua umum kita secara nasional di DPP diketuai oleh Bapak Gede Pasek Suardike dengan sekretaris Bapak Sri Mulyono dan bendahara Pak Nirwan. Itu kan Bang? Oh, lengkapnya Nirwan Amir. Nah, di mana beliau-beliau ini bukan orang baru lagi dalam dunia politik. Walaupun kita punya gerbong ataupun pesawat ya, kru dan pilot-pilotnya sudah merupakan orang-orang yang berpengalaman. Insya Allah tetap dengan istiqomah dengan cita-cita dan niat kita secara dimana tertuang dalam ADART kita. Alhamdulillah kita semua selalu istiqomah untuk hal itu. Ya, Ketua, saya dengar tadi siang memang sudah lolos dari verifikasi rupanya. Untuk lolos dari verifikasi secara administratif maupun secara faktual di masing-masing kabupaten provinsi kita sudah lalui. Namun untuk pengumuman resminya nanti, yaitu menjelang 15 ya, dini hari akan disampaikan secara resmi, secara formil, di mana itu yang menjadikan dasar legalitas kita sebagai peserta dalam pesta pemilihan legislatif yang akan diselenggarakan tahun 2024. Ya, terima kasih. Ya, ini ada dari Ketua DKI Wakil Jakarta ya, gimana nih? Visi-misinya apa sih mendirikan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana, Wakil Ketua 1 DKI Jakarta di Partai PKN. Pada dasarnya kita membangun partai ini dengan silaturahim, kekeluargaan, dan gotong royong. Dan saya sebagai pengurus DKI membangunnya dengan berupaya bergotong royong, menciptakan kader-kader partai politik untuk kedepannya menjelang 2024. Apapun yang sudah kita lakukan dengan sinergitas, kekeluargaan, akhirnya tercapai di dalam tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh KPU ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah pasti ya pengumuman dari KPU RI ya menjelang sore ini jam pukul 15.00. Kita juga masih menunggu hasilnya, tapi kita yakini PKN akan lolos jadi peserta pemilu di 2024.
Ya, luar biasa ini. Padahal partai baru ya. Apa resepnya nih? Jadi resepnya kita bangun dasarnya kebangkitan Nusantara. Disitulah nilai-nilai Nusantara ternyata di rakyat Indonesia ini masih punya jiwa leluhur, menghargai leluhur, dan juga tidak membeda-bedakan satu suku, agama, ataupun ras. Disinilah PKN akan hadir di dalam pesta demokrasi di 2024. Ya, di DKI ini sebagai pengurus, suka dukanya apa sih membawahi 6 kecamatan? Jadi suka duka ya banyak sekali di 6 wilayah kabupaten kota di DKI Jakarta, ya, dengan kultur yang berbeda-beda, ya, dengan cara berpikir yang berbeda-beda, tapi pada intinya kita membangun sinergisitas dalam suatu organisasi partai politik, mengedepankan namanya silaturahim, kekeluargaan. Disitulah akan timbul rasa gotong royong, nilai-nilai dari Nusantara tersebut. Ya, terima kasih. Ya, ini sebagai ya, silakan gimana nih kok bisa berdiri nih di Jakarta Utara ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafruddin. Kebetulan saya pengurus dari Jakarta Utara, DPC Jakarta Utara. Jadi berdirinya Jakarta Utara itu dengan kekeluargaan, silaturahim yang begitu erat, dan pengurus-pengurus di sini sangat nyaman dengan kekeluargaan. Mari rekan-rekan yang di luar, para milenial, ibu-ibu, bapak-bapak, gabung dengan kami PKN Jakarta Utara. PKN Jakarta Utara. Jaya, jaya, jaya. Ya, ini sebagai ketua Sri Kandi ya. Harapannya ada membentuk di PKN Utara. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya ya di partai PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, untuk memegang Sri Kandi. Untuk kedepannya mudah-mudahan Sri Kandi, para wanita dari PKN itu bisa maju ke depan, di mana motonya kan itu Partai Kebangkitan Nusantara, harus bangkit dan bangkit. Mudah-mudahan para ibu-ibu, pemuda-pemudi, ayo gabung di Partai Kebangkitan Nusantara. Kita sama-sama di sini ajas kekeluargaan, silaturahmi, dan rumah akan sehat. Ketua Sri Kandi ya. Nah, ini kenapa sih ngotot tujuannya bentuk Sri Kandi? Karena kan khususnya wanita tuh. Apa pemilihnya sebagian kita itu wanita kebanyakan? Kebetulan wanita yang dominan pemilihnya. Karena bukannya ngotot bagaimana, karena ketua harus ada Sri Kandi gitu lah. Jadi kewanitaan itu yang dominan. Jadi pemilih utama wanita di Indonesia gitu. Oke, terima kasih. Ya, Satu ketua. hal lagi mungkin saya tambahkan dari giat gini Sri Kandi ini, bagaimana Sri Kandi di Jakarta Utara dan umumnya Sri Kandi di Nusantara ini pada fitrahnya dengan tidak melupakan dasar kefitrahan dia sebagai Sri Kandi, namun dia juga mewarnai jalannya roda pemerintahan maupun mewarnai kehidupan kita dalam bermasyarakat, bahwa Sri Kandi Indonesia adalah Sri Kandi yang mempunyai jiwa luhur, tetap tidak meninggalkan kewajibannya sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, namun dia bisa ikut berkarya juga, menyumbangsikan pemikiran dan energinya untuk kebangkitan Sri Kandi. Sebagaimana tadi saya sampaikan, satu hal yang paling prinsip, karena kita memang berlatar belakang membangkitkan Nusantara, sebagaimana Nusantara itu sendiri adalah Pancasila. Adanya Pancasila karena adanya Nusantara. Orang-orang nilai-nilai luhur yang kita terima daripada
father kita, Fandi. Sebagai anggota PKN, gimana nih tentang perekonomian? Apa usulnya? Kalau saya secara pribadi, ya karena PKN kalau secara nasional menyampaikan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan oleh Bung Hatta, itu satu ide brilian yang belum pernah kita wujudkan. Asas ekonomi koperasi kerakyatan, tapi kita tidak pernah melihat yang namanya gedung-gedung koperasi yang ada berdiri. Nah, mudah-mudahan ke depan ekonomi kerakyatan dalam bentuk perkoperasian bisa terbentuk dan bisa jaya, dan kita harus menjadi bangsa yang besar sebagaimana Nusantara pada saat ini. Syukur lebih karena di era seperti ini tantangan ke depan buat generasi muda kita, generasi X dan generasi Z itu lebih berat lagi ke depan. Ya. PKN Jaya, Nusantara bangkit. PKN Jaya, PKN Jaya, Nusantara bangkit. Nasional menang. Parpol baru PKN lolos di KPU, mendapat nomor urut 9. DPC PKN Jakarta Utara gelar rapat koordinasi. Jakarta. Parpol baru Partai Kebangkitan Bangsa PKN, yang ketua umumnya adalah Gede Pasek Suardika lolos mengikuti sebagai parpol peserta pemilu mendapatkan nomor urut 9 dan ikut serta sebagai peserta pemilu 2024 Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara PKN sore itu yang berada di KPU menunggu pengumuman. Akhirnya merasa senang partainya lolos untuk mengikuti pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 9. Awak media berhasil menemui Ketua DPC Jakarta Utara Partai Kebangkitan Bangsa PKN Kamarudin SH. MH yang kebetulan saat itu sedang mengadakan rapat koordinasi internal Partai PKN DPC Jakarta Utara. Kamarudin sebagai Ketua DPC PKN Jakut merasa senang mendengar partainya lolos sebagai peserta nomor urut 9 dalam meramaikan pemilu di 2024. Dalam rapat koordinasi internal tersebut hadir Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pimda DKI Jakarta Mulyana yang membawahi 5 wilayah di Jakarta Utara mengharapkan semua wilayah dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat agar dapat berkesinambungan dalam kepengurusan dan semua giat agar dapat berkoordinasi dengannya sebagai PIMDA DKI Jakarta. Tampak Syafruddin sebagai Sekretaris DPC PKN Jakarta Utara yang menjabarkan struktural kepengurusan DPC PKN Jakarta Utara mengharapkan semua pengurus di DPC PKN Jakarta Utara dapat menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksi dan melaporkan segala kegiatan di wilayah masing-masing tuturnya. Dalam rapat koordinasi internal DPC PKN Jakarta Utara tampak ada angin segar dengan hadirnya Nyai Kartika sebagai pengurus DPC PKN Sri Kandi yang beranggotakan seluruhnya adalah para wanita baik milenial maupun emak-emaknya. Alasan Nyai Kartika dalam pembentukan Sri Kandi Partai Kebangkitan Bangsa PKN adalah karena menurut data KPU pemilih potensial adalah sebagian wanita. Karena Indonesia warganya kebanyakan wanita tuturnya semangat. Ketua DPC PKN Jakut menambahkan bahwa memang benar ada kepengurusan dari PKN Sri Kandi yakni Sri Kandi Partai Politik PKN. Di sini saya berpesan untuk wanita yang akan terjun ke bidang politik jangan juga melupakan kebutuhan dalam kepengurusan di dalam rumah tangganya seperti keperluan-keperluan sebagai wanita pada umumnya seperti perawatan rumah, beres-beres keperluan keluarga mendidik anak-anak di rumah, dapur dan lain-lain. PKN ini partai baru menginjak 1 tahun hadir hanya untuk meramaikan mengikuti demokrasi yang ada di Indonesia. Kami ingin membangkitkan kejayaan Nusantara yang sudah pernah jaya pada zaman dahulu untuk bisa jaya kembali di masa depan tutur Kamarudin yang berlatar belakang sebagai advokat handal tersebut. Demikian laporan reporter Sofi Supriyatin dari Jakarta Utara.